Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudara-saudara jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita memulai kajian kita dengan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita bersyukur atas segala nikmat, karunia dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama istiqomah memakmurkan masjid baik dengan sholat berjamaah maupun dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan ini waktu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam Allah limpahkan atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kita sekalian yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, juga saudara-saudaraku sekalian, malam ini saya akan mengingatkan tentang dua hal yang sebetulnya ini sudah saya sampaikan dalam video singkat saya di YouTube. Tapi karena ini sangat penting untuk kita perhatikan, maka saya ulang kembali. Dua hal yang ingin saya ingatkan. Pertama, tentang bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap saat Al-Quran dibaca. Karena masih kita jumpai Pak, berbagai macam perilaku kaum muslimin ini ketika didengarkan ayat-ayat Al-Quran itu banyak kesibukan gitu. Nah, kita ingin tanya bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita. Seperti yang baru saja viral ya, di daerah Pandeglang, Jawa Barat. Ada seorang qori, namanya Nadia Hawashi. Beliau ini qori'ah internasional Pak, bukan qori'ah kelas kecamatan, kelas kabupaten, kelas provinsi, internasional. Nah, suatu ketika dia diundang, qori'ah yang masyhur ini, supaya mengaji baca Al-Quran. Nah, di saat sedang menyampaikan atau membaca kalamullah itu, adalah jamaah yang kemudian maju dan menebar uang, memberi uang dengan ya hitungan yang banyak tentunya. Dan dengan bangganya itu dia taburkan uang itu di atas qori. Itu gak lama disusul kembali jamaah yang lain, nyelipin uang di jilbabnya. Nah, belum lagi yang di belakang sana yang nggak ikut nyawer, ikut teriak-teriak. Begitu selesai ayat Allah, selesai ayat Thayyib. Nah, pertanyaannya adalah, perbuatan ini sebetulnya dibenarkan nggak dalam Al-Quran? Dan itu, kalau nggak dibenarkan, kenapa kok semakin menjadi-jadi di negeri ini? Bahkan dalam setiap momen-momen pengajian akbar masih lazim, masih lumrah, bahkan dianggap biasa
Selesai satu ayat disambut dengan thayyib. Nanti di belakang Allah gitu. Nah, koreksi yang kita berikan pertama, perbuatan yang muncul seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu adalah bentuk saweran namanya, Pak. Jadi ternyata yang namanya nyawer itu bukan hanya nyawer biduan sekarang, bukan hanya nyawer kuda lumping, bukan hanya nyawer, mohon maaf, pengamen-pengamen di jalan, termasuk baca Quran juga disawer. Apa definisi sawer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Yang pengertian sawer itu adalah meminta sesuatu kepada penonton atau penonton memberi sesuatu kepada pemain, itu namanya sawer. Nanti silakan dibuka di Quran, apa di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Meminta sesuatu itu biasanya uang, Pak, keliling gitu ya. Atau penonton memberi sesuatu kepada orang yang sedang pentas, itu namanya sawer. Ya kalau misalnya bapak-bapak atau ada orang nyawer pengamen ya wajar lah, nggak ada masalah. Nyawer kuda lumping, kalau sampean tegel ya sawer nggak apa-apa. Tapi kalau qori disawer ini merendahkan dua hal. Satu, merendahkan Al-Quran. Dua, merendahkan orang yang membaca Al-Quran. Loh, masa pembaca Al-Quran kok disamakan dengan biduanita di atas panggung? Masa ayat Al-Quran kok disamakan dengan lagu-lagu? Ini namanya menghina, Pak. Karena itu nanti setelah kita kasih komentar, kita kasih koreksi, jangan sampai yang sudah ngaji ini ikut-ikutan. Jadi kalau masjid Bapak, musola Bapak nanti ada pengajian apa, yang di situ dibacakan Al-Quran, jangan lakukan perbuatan hina itu. Dari mana sisi hukumnya, larangannya? Quran surat 7, surat Al-A'raf, ayat 204. Memberikan penegasan kepada kita nih, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu ayatnya, tak? Dan apabila dibacakan kepada kalian ayat-ayat Al-Qur'an, kalamullah, apa perintah Allah? Fastami'u lahu wa ansitu. Dengarkan bacaan itu dan diamlah kalian. Quran ini. Dan seluruh ulama nggak ada yang berselisih, Pak. Ya. Tentang ayat ini. Jadi perilaku seorang muslim yang benar dari ayat ini harusnya cuma dua yang dilakukan, mendengar dan diam. Tetapi kan walaupun kami ngomong kan yang ngomongin apik, thayyib. Walaupun yang diucapkan kalimat thayyib Allah, tapi karena menyimpang dari ayat maka harus dihentikan. Tidak semua ucapan yang baik kemudian dianggap benar ketika ditaruh di tempat yang salah. Bapak-bapak, saudaraku, wirid itu bagus nggak? Baca la ilaha illallah, bagus nggak? Sampean lagi BAB ngomong gitu, boleh nggak? Nah, nggak boleh, bukan tempatnya. Bahkan ketika mau masuk kamar mandi, membaca doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith, itu sebelum kaki melangkah. Jangan sudah duduk di jamban baru berdoa. Ngawur. Apalagi Quran. Ya. Wah, ini mah enggak. Thayyib. Nah, ada tiga pengertian ayat ini. Pertama, menurut ulama namanya Syekh Tantawi dalam tafsir Al-Wasit dan Syekh As-Sa'di, ulamanya mengatakan begini,
yang bisa ditangkap dari ayat 204 Quran surat Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'alakum turhamun. Pertama, perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'an dibaca, baik di dalam sholat maupun di luar sholat, hendaknya kita menyimak, mendengar, dan diam. Terus bagaimana ketika kita sholat berjamaah? Ketika pas baca Al-Fatihah. Nah, ini al-istisna, pengecualian. Jadi kalau kita sholat berjamaah, selesai imam membaca Al-Fatihah, kita jawab dengan amin. Nah, kita boleh membaca Al-Fatihah. Karena hadisnya ada khusus. Dan bacaan itu tidak boleh menyamai kerasnya bacaan imam. Jangankan menyamai bacaan imam, didengarkan kanan kiri pun jangan keras-keras. Kan ada yang bacanya itu sampai mulutnya kecapak-kecapek. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah, dengar aja masing-masing. Iya kan aku siswa ya Allah. Jangan baca, tetapi cukup untuk dirinya sendiri. Itu. Ini di dalam sholat. Di luar sholat sama, Pak. Loh, saya ini pengalaman di lapangan ya, sebagai penceramah kecil-kecilan ya, kelas kampung lah ya. Kalau diundang ceramah di majelis-majelis pengajian gitu ya, kadang miris juga. Kenapa ya begitu mulai saya ngaji, kemudian saya membaca mukadimah dengan ayat seksi konsumsi keluar, bagi snack, sebagian mulai nyalain rokok, ada yang mulai sibuk main HP. Loh, ini larangan keras ini, Pak. Makanya jangan coba-coba nanti kalau bapak-bapak ada pengajian di rumah atau di masjid kemudian ngundang saya pas ngaji kok sibuk, pulang saya. Berarti nggak masuk pengajian ini. Diem. Nah, silahkan nanti kalau ingin membagi kue sebelum pengajian atau sesudah pengajian. Ayat Allah itu, Pak, melanggar gitu. Ini yang pertama. Jadi pesan ayat ini, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar saat Quran dibaca, didengarkan dan diam, baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Yang kedua, apa isi ayat ini menurut Imam Tantawi, Syekh Tantawi dengan Syekh Sa'adi? Bahwa ayat ini ya diperintahkan supaya didengar bukan hanya oleh manusia muslim, ayat itu, Pak, tapi diperintahkan supaya didengar, disimak oleh manusia dan jin. Bapak-bapak mungkin pernah dengar saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Al-Quran disimak oleh jin. Kemudian jin meneteskan air mata dan kemudian dia kembali kepada kaumnya memberi peringatan. Jin, Pak, yang tidak diberi kelengkapan seperti kita. Loh, kok manusia kadang-kadang lebih jelek daripada jin? Nah, ini yang perlu diingetin kita. Jadi Quran itu dibacakan bukan bukan khusus untuk orang-orang beriman seperti bapak-bapak seperti kita. Untuk seluruh manusia, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, termasuk kaum jin. Quran itu. Makanya nanti bagi yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang sebelumnya enggak Islam, atas izin Allah dia bisa masuk Islam. Banyak jin yang muslim, Pak, karena mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, kata Imam Sa'adi, bahwa kalimat atau lafaz wa idza quri'al Qur'anu fastami' istima' itu bukan dimaknai mendengar saja. Tetapi istima' itu beda dengan sami', Pak. Kalau sami' itu mendengar. Kalau istima'
itu mendengar sambil memikirkan atau mentadaburkan apa yang didengar. Coba sekarang perhatiin, ada orang itu mendengar tetapi tidak memikirkan. Kita sedang ngobrol begini, tahu-tahu di sebelah sana kedengar letusan ban, der gitu. Dengar, kita semua dengar, tapi kita kan nggak mikirin kan. Udah biasa dengar suara itu. Kita ngaji jojong, Mbak. Ya. Paling terdengar der, oh ban pecah. Enggak kita pikirin kenapa pecah, ban sebelah kanan atau kiri, depan atau belakang. Enggak ada yang mikir gitu kan sampean. Itu namanya mendengar. Atau sedang lewat maraton gitu, tiba-tiba kok ada lewat satu rumah yang burungnya berkicau, cak 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 gitu. Sampean dengar, tapi kan nggak pernah mikir sampai noleh. Wah, ini dari mana cara ngomongnya ini? Nggak dipikir, mendengar. Mendengar tanpa dipikirkan. Tapi kalau fastami'u lahu istima', itu telinga mendengar, otak berpikir. Namanya tadabbur, Pak. Jika Allah misalnya berfirman, lillahi mulkus samawati wal ardh wa ma fihin, kepunyaan Allah jua apa-apa yang di langit dan di bumi dan apa yang ada di dalamnya. Suruh mikir kita. Ya. Seperti imam membaca Al-Quran, kan semuanya mendengar itu. Gimana nggak mendengar udah pakai mic. Ya. Tapi tidak semuanya bisa mentadaburi. Ya. Udah imamnya udah pakai mic, bacaannya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar, tadabbur dengan asma Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Itu terjemahnya, tadabburannya apa? Begitu banyak kasih sayang Allah yang dilimpahkan kepada kita. Kita diberi kesehatan, kita diberi hidayah, keluarga kita rukun, kita punya saudara. Banyak, Pak. Maka semakin panjang dibaca, kalau ngerti terjemahnya semakin nikmat ya. Maka banyak yang menangis, Pak, kalau dia ngerti artinya. Namun karena kita nggak ngerti artinya, banyak yang jengkel. Nah, ayat opo sing diwaca iki. Ya. Itu bedanya. Ya. Ya. Kalau bapak-bapak termasuk yang masih jengkel, itu tandanya nggak nyambung. Senengnya pokoknya antara idzaja sama ina atau ina ala matuk nih, cocok nih, singkat. Ya. Begitu ketemu idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal kuburu bu'thirat. Sampean sudah bayangin panjang nih hanayat ini. Padahal kalau kita pikirkan, mengingatkan kita, ingat saat langit nanti pecah. Idzas sama'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat. Ingat suatu ketika bintang-bintang yang sering sampean jadikan syair itu akan jatuh berkeping-keping gitu. Ingat suatu ketika laut yang sering sampean ambil ikannya itu akan lober sampai daratan. Ingat kuburan yang sering sampean lewati itu, menjenguk saudara itu akan terangkat tulang belulangnya. Mikir, Pak, akhirnya takut. Waduh, termasuk balungku. Iya. Akhirnya nangis gitu, ngebayangin takut. Itu namanya istima', dengar sambil merenungkan. Maka semakin kita paham apa yang dibaca imam ataupun qori di luar sana yang tidak sholat, orang merasa diketuk dadanya, Pak, diingetin jiwanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh orang yang melakukan pekerjaan lain. Sibuk nentengi kue, nentengi nampan. Kira-kira nyambung nggak Pak Haji Abdullah? Nggak nyambung. Maka nanti saya ingatkan kepada bapak-bapak, para pengurus masjid, kalau nanti suatu saat ada pengajian, misalnya maulid, Isra Mi'raj, atau nuzul, atau apapun bentuknya, kasih tahu nanti pas kue keluar jangan pas baca Quran. Kasihkan waktu datang atau nanti selesai pengajian. Nah, kita ini kan kadang-kadang belum dapat ilmu sudah makan dulu itu. Inilah budaya nggak bagus kita ini. Ilmu belum masuk tapi kue sudah masuk. Itu kualitas kita.
Maka enak betul ngaji di Mufat ini, nggak ada apa-apa ini. Coba kalau pakai kotak, oh nggak ngaji saya ribet ini. Udah gini aja. Nah, kemudian kata kunci kedua di kata ini, wa angsitu. Angsit itu artinya kan diem, Pak. Tapi yang dimaksud diem di sini, diam, tidak berbicara dan tidak melakukan aktivitas apapun yang membuat dia ghafil lena. Bapak diem nih, dengar Quran diem. Tapi tangannya menceti HP. Ini bukan ingsit, bukan angsit, bukan diem, Pak. Orang diem itu, angsit itu betul-betul fokus tanpa ada gerakan. Ya biasa kalau misalnya agak semper, geser dikit, tinggal. Tapi kalau mainan sesuatu, itu tidak mendengar, dia tidak diam. Itu rahasia Quran di situ, Pak. Jamaah rahimakumullah. Nah, ambillah hikmah. Quran itu kalamullah. Kalau dibaca dengan benar, dihayati dengan benar, akan menimbulkan rahmat. La'alakum turhamun. Makanya banyak orang habis pengajian nggak dapat rahmat. Kenapa? Saat Quran dibaca tidak disikapi dengan benar. Sibuk ngurusin ini, cerita ini. Nah, mending nggak usah ngaji yang begituan. Ini koreksi yang pertama mengenai masalah adab saat Quran dibaca. Saya yakin kita yang sudah biasa mengaji ini sudah tidak akan melakukan hal itu. Dan tugas Bapak adalah menyebarkan virus yang benar ini. Jangan malah menebar ide. Pokoknya nanti ketika Qorik baca selesai langsung mekik bareng-bareng biar kompak ya Allah gitu. Terus Toyib itu. Nah, itu ajaan yang salah, jangan diikuti. Tapi ramai loh Pak Ustadz, di mana-mana begitu. Loh. Jangan menggunakan standar kebenaran yang rame. Rame itu bukan standar kebenaran. Jangan dianggap semua yang rame, yang banyak kemudian benar. Kalau itu rame itu benar, berarti Quran surat 6 ayat 116 untuk apa? Bukankah di Quran surat 6 Al-An'am ayat 116 sudah mengingatkan kepada kita? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilihi iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yahrusun. Dan jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, kalau ngikutin yang banyak-banyak begitu, kamu akan keluar dari jalan Allah. Nurut kita elok, bagus, tapi nurut Allah salah. Kenapa? Karena ngikutin yang banyak. Kalau mengikuti yang banyak tapi yang nurut, yang darik, yang pakai dalil, Pak, jangan nggak pakai dalil. Lebih bagus kita nggak ikut orang banyak tapi pakai petunjuk daripada ikut orang banyak nggak pakai petunjuk. Qurannya sudah bunyinya begitu kok. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilihi iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Angsabilillah, mohon maaf. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mesti kamu akan keluar dari jalan Allah. Silahkan dicek di Quran yang ada HP-nya, Pak ya, dicek. Al-An'am 116. Kenapa? Sebab yang mereka ikuti tidak lain cuma dhon, prasangka, dugaan. Oh kalau ngomong gini, mudah-mudahan pahalanya bagus. Mudah-mudahan. Mak jelas, tidak jelas. Ini koreksi yang pertama. Kemudian yang kedua menyangkut masalah akidah, jamaah rahimakumullah. Ya. Karena sekarang ini begitu beratnya kita untuk menjaga marwah agama ini biar tetap lurus gitu, dan godaannya banyak sekarang ini. Kalimat yang sebetulnya sakral akhirnya menjadi tidak sakral. Kalimat yang mestinya memberikan satu jalan keselamatan dunia akhirat akhirnya biasa-biasa saja. Misalnya kalimat apa itu? Ketika kalimat la ilaha illallah sudah tidak ditempatkan pada proporsi yang tepat. Ada satu dialog antara iblis laknatullah dengan baginda Rasulullah SAW di suatu waktu. Apa kata iblis?
Ini iblis baru jujur nih sama Rasulullah, Pak. Ya Muhammad, sesungguhnya umatku, kaumku, kaum iblis, menghancurkan umatmu dengan dosa dan maksiat. Jadi umat Rasulullah ini, termasuk manusia pada umumnya, Pak, itu dihancurkan atau hancur karena perbuatan iblis melalui dosa dan maksiat. Dan umatmu menghancurkan kaumku, kata iblis, dengan kalimat la ilaha illallah. Coba Bapak renungkan sekalian, kalimat yang sangat singkat ini mampu menghancurkan iblis laknatullah. Sebaliknya dosa dan maksiat menghancurkan manusia. Nah sekarang bagaimana menempatkan kalimat la ilaha illallah biar betul-betul memiliki kekuatan yang dahsyat? Belum lagi ditopang hadis, wa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, rawahu Abu Dawud. Dan barang siapa di akhir kalamnya, di akhir ucapannya saat sekarat mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Dahsyat, Pak, la ilaha illallah itu. Coba ibadah kita yang berpuluh-puluh tahun itu belum menjadi jaminan masuk surga loh. Kalau di penghujung akhir hayat tidak sanggup membaca la ilaha illallah. Wah, gampang Pak Ustadz, coba kalimat singkat bisa dihafal 1 jam sebelum mati. Wow, ngeleleng ya. Walaupun kalimat singkat, jangan diremehkan. Jangan disamakan dengan kita ngomong di saat sehat, Pak. Ada yang guyonan. Ah, cuma itu ternyata masuk surga itu. Yang penting menjelang mati ngomong la ilaha illallah. Bilang sama suaminya atau sama istrinya, nanti kalau saya sudah sekarat tolong ya saya diingetin suruh baca itu. Disangkanya waktu mau sekarat itu pikirannya masih lurus, kacau itu, Pak. Orang yang selagi sudah seperti kita ini ahli ibadah saja belum ada jaminan, masih perlu dibimbing. Gimana ya nggak pernah ibadah? Kalimat itu hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang waktu sehatnya, waktu lapangnya, waktu hidupnya mendawamkan, mengajekkan, membiasakan membaca kalimat itu, membacanya dengan pengertian gitu, di waktu yang tepat, bacaannya yang benar. Sebab ada bacaan la ilaha illallah itu dibaca bukan dalam posisi yang benar, misalnya di majelis-majelis perkumpulan di lapangan gitu, karena di situ dari para pejabat, wah la ilaha illallah, la ilaha, padahal kan itu kemungkinan ya, saya nggak menuduh, kemungkinan yang dibayangkan kira-kira pulang tahlil berapa ini nanti amplop ya. Kan akhirnya menjadi kurang berwibawa kalimat itu. Itu saya saya setuju betul dengan ulama yang sekarang sedang viral karena kealimannya, Gus Baha, yang bisa didengar di YouTube itu. Beliau ngomong sendiri, saya ini nggak pernah mau menghadiri acara-acara istighosah, walaupun yang undang dandim, yang undang bupati, yang undang wali kota, yang undang gubernur, yang undang presiden, nggak pernah datang dia, Pak. Karena dia orang alim, dia ngerti kapan ucapan itu dibaca, waktunya mana, tempatnya mana, mustajabah. Dia bilang kalimat ini akan menggetarkan hati yang membaca ketika semua alam tertidur sepertiga malam. Mustajabah itu, Pak. Jam 3 kita bangun, sholat malam nih, di antara sela-sela sholat kita lafadzkan kalimat. Jangan di kerumunan orang banyak, itu kepura-puraan, kata beliau. Dan saya setuju itu. Nah, ini yang akan menyebabkan kalimat menjadi sakral. Loh, kalau demikian memang apa kandungan kalimat la ilaha illallah itu? Jangan-jangan hanya dimaknai tidak ada Tuhan selain Allah. Memang itu artinya.
Tetapi ketahuilah ya ikhwah rahimakumullah, ketika saya dan kita semua membaca kalimat singkat ini, la ilaha illallah, itu ada 9 makna, Pak. Ada 9 pengertian. Apa pengertian pertama? La ilaha illallah, di dalamnya ada pengertian la khaliqa illallah. Tidak ada yang maha mencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Seiring dengan kalimat ucapan lisan la ilaha illallah, hati kita tertata. Oh, ternyata kita sedang dididik, disadarkan bahwa semua ini adalah ciptaan Allah, termasuk lisanmu, dirimu yang sedang melafadzkan itu dari Allah. Kalau Allah nggak mengendaki, nggak akan ada dirimu. Itu kesakralan yang pertama. Kebayangin tata alam ini, jagat raya ini, Allah yang menciptakan. Itu makna kandungan la ilaha illallah, la khaliqa illallah. Tidak ada yang mencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kesadaran ini membuat orang tidak akan congkak dengan karyanya. Bisa bikin pesawat nggak sombong, bisa bikin kapal nggak congkak, apalagi cuma bikin mobil-mobilan dari kulit jeruk, nggak sombong, Pak. Nggak perlu sombong, sebab yang menciptakan seluruh alam ini Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Gimana enggak sakral itu? Yang kedua, nilai kesakralan kalimat tahlil la ilaha illallah itu di samping maknanya la khaliqa illallah, yang kedua la raziq